Larangan keras melaksanakan sholat tarawih dengan terlalu ngebut, dengan terlalu cepat. Hal ini yang pertama dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma takhfifu al-mufritu fi sholati tarawihi faminal bidai al-fasyati. Melaksanakan sholat tarawih dengan terlalu cepat, ini tidak hanya cepat tapi al-mufrid, cepatnya berlebihan, yang ngebut. Melaksanakan sholat tarawih yang ngebut, yang terlalu cepat, itu termasuk bid'ah yang umum terjadi. Lijahlil a'immati wa takasulhim, karena bodohnya para imam dan malasnya mereka beribadah. Wa muqtadhu ibarati tuhfati annal infirada fi hadhil halati afdalu minal jamaati. Inti keterangan dalam kitab At-Tuhfah bahwa sholat munfarid, sholat sendirian dalam keadaan seperti ini lebih utama daripada berjamaah. Jika ada jamaah tapi terlalu cepat, ya, terlalu ngebut, maka disebutkan dalam kitab At-Tuhfah, sholat sendirian ketika ada jamaah seperti ini lebih utama daripada ikut berjamaah. Lalu inna alima al-ma'mumu audhonna annal imama layatimu ba'dal arkani lam yasiha al-iqtida'u bihi aslan. Jika makmum tahu atau ada dugaan kuat bahwa imamnya tidak menyempurnakan sebagian rukun-rukun sholat, maka tidak sah bermakmum kepada imam seperti ini. Nah, jadi tadi perinciannya, ya, yang pertama, jika ada sholat terlalu cepat, yang terlalu cepat, cepatnya kelewatan, sangat cepat, maka sholat sendiri itu lebih utama daripada ikut jamaah. Yang kedua, jika cepatnya sampai yakin kalau imamnya meninggalkan rukun-rukun sholat, misalkan tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, rukunnya tidak tumakninah, atau bacaannya keliru-keliru karena saking cepatnya, maka ini tidak sah berjamaah dengan imam seperti itu. Nah, ini penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang kedua, penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumyat tarawiha li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimataini. Salat tarawih disebut dengan tarawih. Tarawih itu artinya salat yang mengalami beberapa kali istirahat. Nah, kenapa disebut salat tarawih? Karena para sahabat Rasulullah dulu melakukan istirahat setiap 2 kali salam, setiap 4 rakaat atau 2 kali salam melakukan istirahat lituli qiyamihim, karena saking lamanya berdiri saat sholat tarawih. Para sahabat dulu sholat tarawih itu banyak yang melaksanakannya dengan membaca setengah juz per 1 rakaatnya. Jadi jika 2 rakaat 1 salaman itu 1 juz. Kalau 2 salaman itu membaca 2 juz. Maka para sahabat saking lelahnya setiap 2 salaman itu beristirahat. Nah, jika 20 salaman maka ada 5 kali istirahat. Makanya disebut tarawih, sholat yang mengalami beberapa kali istirahat. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibinnya, yukhadhu min ta'lili al-mazkuri annahu yang bagi tulul qiyami bil qiraati mal khuduri wal khusyu'i. Diambil dari alasan tersebut, karena para sahabat dulu sholat tarawih dengan lama, maka sebaiknya melaksanakan tarawih itu dengan berdiri yang lama, membaca bacaan Quran dengan khudur, dengan menghadirkan maknanya di dalam hati dan dengan khusyuk. Khilafan lima ya'taduhu kasiruna min zamanina min takhfifiha wa yatafakharuna bidzalika. Berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang pada zaman sekarang yang melaksanakan sholat tarawih dengan cepat dan bangga akan cepatnya sholat tarawih itu. Zaman sekarang semakin cepat itu semakin bangga. Nah, itulah zaman akhir. Berbeda dengan zaman para sahabat dahulu. Nah, itu semakin lama semakin bagus, semakin panjang bacaan yang dibaca semakin bagus saat sholat tarawih. Qala Qutbul Irsyadi Sayyiduna Abdullah ibnu Alawi al-Haddad fi nasaihi, berkatalah Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Nasaihnya, wa yahdhar min takhfifi al-mufriti alladhi ya'taduhu katsirun minal jahalati fi sholatihim li tarawih. Hindarilah terlalu cepat sholat tarawih yang
banget, yang terlalu cepat, yang terlalu ngebut, yang menjadi kebiasaan orang-orang bodoh di dalam sholat tarawihnya. Nah, itu dihindari di dalam kitab Nasuh seperti itu. Hatta rubama yaqauna bisababi fil ikhlali bisyai minal wajibati misli tarkit tumakninati fi ruku'i wa sujudi. Sehingga saking cepatnya terkadang mereka melakukan kesalahan-kesalahan pada rukun-rukun sholat, seperti tidak tumakninah di dalam sujud dan ruku. Saking cepatnya sehingga banyak rukun-rukun yang keliru, seperti rukunya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, dan lain-lain. Wa tarki qiraatil Fatihati alal wajhi ladzi la budda minhu bisababil ajalati. Dan juga ketika membaca Fatihah itu hal-hal yang seharusnya diterapkan saat membaca Fatihah ditinggalkan karena saking cepatnya. Bacaan Fatihahnya salah-salah, banyak huruf-huruf yang tidak terbaca, atau yang seharusnya tasdid tidak dibaca tasdid, yang harusnya panjang tidak dibaca panjang, saking cepatnya. Fayasiru ahadum indallahi la huwa shalla fa faza bis thawabi wa la huwa taraka fa tarafa bi taksiri wa salama minal ijabi. Maka mereka menurut Allah tidak dikatakan sebagai sholat yang mendapatkan pahala, dan juga tidak dikatakan meninggalkan sholat karena sebab taksir, sebab sembrono dalam sholat, dan segera melakukan salam dengan penuh kebanggaan. Jadi oleh Allah, orang yang sholat seperti di atas tersebut, dia tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat, tapi juga tidak dikatakan sebagai orang yang sholat yang mendapatkan pahala, karena saking sembrononya dalam sholat. Wa hadhihi wa ma asbahaha min a'zami makaidi syaitani li ahli imani. Masalah-masalah seperti ini dan masalah-masalah yang serupa itu termasuk tipu daya setan yang terbesar kepada orang-orang yang beriman. Yubtilu amal amili minhum amaluhu ma fi'lihil lil amali. Yang bisa membatalkan pahalanya orang yang beribadah padahal dia sedang beribadah. Dia orang yang melakukan ibadah tapi pahalanya hangus. Fahdharu min dzalika wa tambihu lahum ma'asyal ikhwan. Maka hindarilah hal tersebut dan ingatlah hal tersebut wahai kawan. Wa idza shalaitum at-tarawiha wa ghairaha minas sholawati fatimul qiyamah wa qira'ata wa ruku'a wa sujuda wal khusyu'a wal khudura wa sairul arkani wal adab. Ketika kalian sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain, maka sempurnakanlah berdirinya, sempurnakanlah bacaannya, rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dan hadirkanlah maknanya dalam hati, serta sempurnakanlah semua rukun-rukun dan adab-adabnya sholat. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultanan. Dan janganlah jadikan setan mempengaruhi dirimu, menguasai dirimu. Fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Fakunu minhum, maka jadilah orang yang seperti ini. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa ladzina hum bihi musyrikun. Setan hanya bisa menguasai, hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Fala takunu minhum, maka kamu jangan jadi orang yang seperti ini. Intinya, jika kamu ingin jadi orang yang tidak dikuasai setan, maka janganlah terburu-buru, jangan terlalu cepat saat sholat tarawih ataupun sholat yang lain. Terlebih sholat yang terlalu cepat sehingga tidak memenuhi rukun-rukun sholat, seperti rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, bacaan-bacaannya banyak yang salah. Nah, demikian tadi keterangan tentang sholat tarawih yang terlalu ngebut, yang super cepat, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam kitab Fathul Mu'in, dan kitab I'anatul Talibin. Jangan lupa untuk di follow Arda Nabil. Wallahu a'lam bishawab.